yang berhubungan dengan KBS, kelompok belajar sekolah dengan mutu mobil hebat semati bisa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam rangka PKG ini kami berjalan selama 3 bulan. 1 minggu tatap muka, yang lainnya daring. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sekali lagi saya mohon izin atas waktunya. Baiklah, kita mulai dengan pantun dulu. Uping-uping metik daun salam di bawah di dalam kuali. Siapa yang buat jawab salam, mudah-mudahan ditambah rezeki dan cepat naik haji. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sri Sobri, Waya Sri Amri, Baru Tatang Sali, atau Kauli. Yang sangat kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Megarsari, Bapak Sustanto, Minister Pendidikan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Megarsari yang sangat kita hormati. Terima kasih Ibu Nurwa, Magister Sains, terima kasih Ibu Asani, Sarjana Pendidikan, dan terima kasih Bapak Hasama, Sarjana Sains selaku Humas. Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam nikmat Tuhan, nikmat sehat dan nikmat iman. Tak lupa pula sholawat seiring salam, marilah kita sambungkan ke Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Oke Bapak Ibu yang saya sangat hormati, sekali lagi sampaikan terima kasih atas waktunya. Kemudian juga saya sangat terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang berhadir dan sanggup hadir meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menghadiri rencana tindak lanjut yang kami lakukan. Bapak Ibu hadirin, di sini kami mengangkat tentang rencana tindak lanjut ini dengan moto guru hebat semati bisa ini, mengangkat salah satu cabur olahraga atletik, yaitu nomor lombanya jalan cepat. Kenapa saya mengangkat jalan cepat? Nah, di sini ada latar belakang. Secara umum, saya mengangkat jalan cepat di sini. Siswa perempuan memiliki pusat gravitasi yang lebih rendah dan massa otot yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan dan kekuatan saat melakukan gerakan jalan cepat yang memerlukan koordinasi dan tenaga cukup. Banyaknya siswa perempuan yang memiliki persepsi negatif terhadap kemampuan fisik mereka, terutama dalam olahraga yang dianggap lebih maskulin seperti lari. Hal ini dapat menurunkan motivasi kepercayaan diri mereka untuk mencoba dan belajar. Maka dari itu saya coba angkat tentang jalan cepat. Kurangnya dukungan dari keluarga, orang tua membuat siswa perempuan merasa tidak termotivasi untuk beraksi dalam aktivitas fisik. Kemudian, jika materi jalan cepat lebih banyak berfokus pada praktik, siswa perempuan mungkin kesulitan Bapak Ibu untuk memahami konsep-konsep yang ada untuk menerapkan gerakan tersebut. Karena hal-hal di atas itu menjadi penyebab materi jalan cepat sulit dikuasai oleh peserta didik, khususnya peserta didik perempuan. Saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, penyesuaian program latihan.
yang disesuaikan dengan kemampuan fisik psikologis peserta didik perempuan. Yang kedua, penciptaan suasana pembelajaran yang nyaman dan inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Di sini butuh saling menghargai. Kemudian pendekatan personal, artinya pendekatan dari individu, memberi motivasi ke anak itu. Selanjutnya yaitu variasi metode pembelajaran yang menarik untuk menjaga motivasi peserta didik. Bagaimana supaya menarik, itu beberapa nanti modifikasi yang perlu dilakukan. Kemudian penguatan positif kepada peserta didik perempuan atas setiap kemajuan yang dicapai, itu untuk perempuan. Dan kemudian untuk peserta laki-laki itu biasanya sangat susah untuk melakukan gerakan jalan cepat. Kenapa? Karena gerakan jalan cepat ini itu cenderung gemulai. Jadi anak laki-laki merasa bahwa ini terlalu lebay. Maka itu butuh motivasi itu untuk melakukan bagaimana memotivasi anak melakukan jalan cepat. Sekarang dari hal latar belakang itu kita ada tujuan dan program. Yang pertama, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik. Yang kedua, peserta didik memiliki rasa tanggung jawab, kerjasama dan kreativitas. Artinya begini, kenapa peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dan kerjasama kreativitas yang baik? Di sini kami selaku guru akan memotivasi, memberi tanggung jawab, supaya mereka bisa kerjasama tentang toleransi dan kreativitas dan saling menghargai. Maka akan terbentuk bagaimana kepercayaan diri mereka untuk melakukan jalan cepat itu. Yang ketiga, tujuan program kami adalah peserta didik mengetahui dan sadar betapa pentingnya manfaat olahraga bagi tubuh. Nah, jalan cepat ini manfaatnya salah satu itu untuk kesehatan jantung. Ketika berjalan, jantungnya sehat. Kemudian tujuan yang keempat adalah peserta didik lebih termotivasi dan tertantang dalam melakukan proses pembelajaran materi dengan model PJDO. Maksudnya begini, anak itu bisa termotivasi dengan melakukan gerakan-gerakan yang dilihat dari YouTube misalnya. Mereka selalu mengamati, kemudian mereka melakukan salah benar, kemudian mempraktekkan, menghasilkan karya. Nah, sesudah melakukan kegiatan tersebut dengan tujuan dan program yang baik, kita ada rencana kegiatan tindak lanjut. Yang pertama, kegiatan waktu, tempat, dan tujuan. Di sini kami selaku guru akan mengadakan kegiatan pertama itu lomba jalan cepat mini yang akan dilakukan waktunya 2 Desember 2024, tempat di sekolah. Tujuannya apa? Memotivasi ya dalam keterampilan. Jadi di situ di lomba jalan mini itu nanti kita modifikasi rutenya bagaimana, jurinya siapa, kesalahannya terjadi gerakan melayang atau tidak. Di situ ada nanti tim ahli dari rekan-rekan guru olahraga. Kemudian kegiatan yang kedua membentuk kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini ditentukan beberapa kelompok dibagi, kemudian disuruh mengamati, melakukan dan melakukan pembenaran. Sudah dia tahu salah, pembenaran, kemudian mempraktekkan. Di situ waktunya itu ditentukan juga oleh kami, tempatnya tetap di Sekolah SMA Negeri Megang Sakti. Ya, tujuannya kami akan memfasilitasi diskusi dan saling membantu. Di situ nanti mereka antar kelompok berdiskusi. Salah satu kelompok melakukan, satu mengamati. Mana salah benarnya. Kemudian kalau sudah ketemu salah benarnya pembenarannya, baru melakukan jalan cepat. Terus rencana kegiatan selanjutnya yaitu kami akan mengadakan kunjungan ke fasilitas olahraga. Ini rencananya waktunya sudah kami buat 12 Desember 2024.
yaitu di taman olahraga. Di Musirawas ada taman olahraga Beregam, kalau di Lubulinggo ada TOS taman olahraga Silatari dan taman olahraga Medang Tom. Nah di situ nanti anak akan kami bawa ke situ dengan adanya lintasan-lintasan yang baik, kemudian mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat, mereka bisa memberi masukan dan bagaimana kita cara melakukannya di situ. Apa yang kita ambil dari fasilitas-fasilitas di situ. Ya, kemudian rencana kegiatan tindak lanjut selanjutnya itu penyusunan portofolio. Selama proses itu kita bimbing, tempatnya juga di sekolah, itu kemudian tujuannya mendokumentasikan perkembangan santri. Di situ kita lihat nanti kita pilah-pilah, kita periksa bagaimana perkembangannya. Itu Bapak Ibu tentang rencana kegiatan tindak lanjut dari program lanjutannya. Kemudian sesudah ada rencana tindak lanjut program tadi, kita ada evaluasi yang disebut dengan rencana evaluasi. Artinya yang pertama evaluasi proses. Apa evaluasi proses? Melalui observasi selama kegiatan berlangsung, ada catatan dan wawancara dengan strategi. Proses yang di situ dilakukan, apa yang diamati, baru apa yang didapat dari strategi diadakan wawancara dengan strategi. Bagaimana? Apa yang kamu hasilkan? Apa kesalahan itu? Bagaimana cara melakukan itu yang baik dan benar tentang jalan cepat. Kemudian evaluasi hasil. Yang nomor 2, melalui tes tertulis di situ, tes praktik dan portofolio presentasi. Kalau sudah melakukan tes tertulisnya, apa kesalahannya, apa benar-benar, terus mempraktekkan. Kemudian tugas portofolio, boleh gambar, boleh video. Kalau diupload ke YouTube, karena kita dapat PDF. Rencana evaluasi selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi dampak. Melalui kepuasan peserta didik dan perubahan perilaku peserta didik setelah menutup kurikulum mereka. Jadi bagaimana dampaknya? Apakah anak itu bisa melakukan jalan cepat untuk olahraga pilihan, bisa di rumah, bisa dan di lingkungannya dengan dukungan tempat dan orang tua. Nah, dari apa tujuan tadi evaluasi, kemudian kita ada kemungkinan tantangan dan solusi anak untuk melakukan dengan cepat. Apa di situ? Yang jelas pertama ada minat peserta didik Anda, yang kedua ada kesulitan dalam memahami teknik, ketiga ada kurangnya fasilitas, yang keempat kurangnya waktu. Nah, kita akan bahas tentang kemungkinan tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu minat peserta didik rendah. Di sini supaya minat itu bisa meningkat, kami akan mengadakan lomba mini jalan cepat, memberi rangsangan berupa hadiah-hadiah kecil atau menggabungkan materi jalan cepat dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Kita ada bagaimana maunya anak, modifikasi seperti apa, kita modifikasi supaya anak mau mengikuti lomba jalan cepat itu. Kemudian yang kedua tadi kesulitan dalam memahami teknik. Di sini kami sebagai guru olahraga termasuk mungkin ada masukan. Pak Budi bagaimana, Pak Mansur, Pak Terjo, terus dari pimpinan seperti apa memberi demonstrasi. Intinya kami selaku guru olahraga akan memberi demonstrasi yang lebih jelas, yang nyata, yang bisa dilihat oleh anak, atau dengan menggunakan video tutorial melalui laptop, HP, tadi itu sudah mahir untuk melakukan jalan cepat dengan konsolidasi dan komunikasi yang bagus. Nah, di situ. Kemudian kurangnya fasilitas. Nah ini Bapak Ibu, fasilitas. Di mana-mana fasilitas yang menjadi permasalahan yang lebih kemudian untuk melakukan olahraga ini. Jadi memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal atau mencari alternatif lain, misalnya menggunakan lapangan terbuka di sekolah atau di tempat desa-desa. Di setiap desa kan pasti ada lapangan sepak bola. Nah disitulah kita
menyebabkan kurangnya fasilitas tadi. Kemudian kurangnya waktu. Artinya begini, bagaimana menyebabkan kurang waktu? Kita bisa memotivasi anak untuk memanfaatkan waktu luang, misalnya saat istirahat sambil berjalan ke kantin melakukan jalan, supaya anak itu terbiasa. Kemudian di sini ada kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun seminggu sekali mungkin perlu penambahan untuk kegiatan seperti itu untuk melakukan jalan cepat. Kemudian selanjutnya untuk mengatur waktu meminta dukungan orang tua Bapak Ibu untuk membantu mengawasi latihan di rumah supaya anak itu kreatif di rumah. Itu tentang kemungkinan, tantangan dan solusi. Ada 4 permasalahan yang kita alami di sini. Saya kira cukup. Kira-kira Bapak Ibu yang bisa ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Jadi silakan Bapak Ibu, Pak Budi, Pak Mansur, Pak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Guru. Ada pertanyaan? Jelas Pak, sudah sangat Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, kami akan tutup. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Bu Cinten, Maruflapo, cukup semanten Yuwanapuro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.